Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Arsi Channel. Sebenarnya ini vlog waktu lebaran ya teman-teman, cuman saya telat upload. Waktu di Hong Kong saya tuh sudah rencana kalau pulang ke Indonesia saya akan lebih fokus ke YouTube, punya banyak waktu. Ternyata di rumah itu sibuk ya teman-teman. Sebenarnya saya itu nggak sempat untuk ngevlog, cuman ini saya paksain. Ya sebenarnya sibuknya itu sibuk di kampung biasa aja ya teman-teman. Cuman waktu lebaran itu kan kumpul sama keluarga, sama tetangga, jadi mau ngevlog itu nggak enak ya teman-teman. Nah ini tuh kita sedang sholat id ya, sebenarnya di masjid tuh masih kosong, cuman kita takut gerah jadi milih di halaman ya. Nah kemudian sholatnya itu sekitar jam 7.15 ya, dan selesainya itu jam 8 kurang ya. Kemudian saya pulang ke rumah, ziarah kubur, makan bareng keluarga, tapi tidak sempat direkam ya, HP-nya juga tidak pernah aku bawa-bawa, nggak kepikiran. Dan maaf sekali ya kalau saya belum bisa berkunjung ke teman-teman, tapi insya Allah semua yang udah support di channel saya pasti akan support kembali. Terima kasih. Bisaan golong-golong karo apa? Kun sarungnya bagus temen Pak. Setelah sholat id, kami itu makan sekeluarga, makan bersama. Ya menu khas lebaran gitu ya teman-teman. Tidak sempat saya video lagi-lagi ya. Namun menunya sudah saya upload di video saya sebelumnya. Nah kali ini saya mau berbagi gimana caranya membuat rempeyek dan membuat puding Oreo. Nah semoga ini bermanfaat ya teman-teman. Silahkan simak video ini sampai habis. Semua bahan udah masuk, kita tinggal mengadoni sampai tercampur rata. Sudah jadi adonan seperti ini ya, tidak terlalu encer, namun juga jangan terlalu kental, nanti rempeyeknya tebel-tebel ya, nggak renyah. Kemudian langsung aja kita goreng ya. Wajannya kita panasin dulu, kemudian kita basahi dengan minyak seperti ini. Teman-teman pasti udah pada bisa semua ya. Tepungnya itu saya taruh di mangkok, kemudian kacang tanahnya saya masukkan, jadi sedikit-sedikit gitu ya. Nah cara mencetaknya seperti ini buat teman-teman yang belum tahu ya. Tentu saja wajannya itu wajan yang anti lengket ya. Biasanya kalau wajan udah biasa buat goreng-goreng itu udah nggak lengket lagi. Kita menggorengnya dengan api sedang saja ya, dan jangan ditinggal kemana-mana karena ini perlu dibolak-balik ya supaya kecoklatan merata. Dan tentu saja harus sabar ya, harus benar-benar sampai coklat supaya rempeyeknya renyah dan tidak mudah melempem. Dan yang aku buat ini sangat renyah, kemudian kering ya, ini tidak berminyak sama sekali dan anti gagal ya teman-teman, pasti berhasil kalau teman-teman sesuai cara bikin adonannya dan cara pembuatannya seperti saya ini. Nah hasilnya cantik sekali. Mari kita ulang sekali lagi ya supaya teman-teman jelas ya bagi yang belum bisa, karena mudah itu bagi yang udah bisa ya. Kalau bagi yang belum bisa, buat apapun itu pasti sulit ya. Kalau kita udah tahu ilmunya, membuat apapun itu nggak ada yang sulit. Nah seperti ini ya, kita basahi dengan minyak. Nah kemudian ini sangat mudah sekali, kita turunkan ke dalam minyak seperti ini ya. Jadi adonannya itu nggak nempel sama sekali. Nah jangan dulu dibolak-balik ya, biarkan agak keras gitu supaya rempeyeknya nanti tuh tidak ada yang berlipat-lipat gitu. Karena kalau rempeyeknya nggak mekar gitu, nanti dimasukin ke toples tuh makan toples ya, makan tempat. Nah hasil akhirnya seperti ini teman-teman, sangat cantik sekali, renyah, gurih dan sangat enak. Bisa untuk cemilan, bisa juga untuk pengganti kerupuk. Nah mari sekarang kita lanjut untuk pembuatan puding. Semoga teman-teman suka ya dengan rempeyeknya, sangat cantik, sangat enak dan sangat gurih. Nah selanjutnya ini puding Oreo-nya, ini juga sangat enak. Jadi satu cemilan asin, satu cemilan manis itu wajib ada di keluarga saya kalau lebaran.
Ini dia bahan-bahannya ya teman-teman. Sebenarnya ini saya hanya menyiapkan saja, mungkin juga tidak akan saya pakai semuanya ya. Ini saya buat agar-agar merahnya dulu ya. Teman-teman boleh mau langsung buat yang putihnya juga. Ini saya sekenanya aja ya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian kita sisihkan dulu ya. Saya akan merebus pertama kalinya itu puding putih dulu. Nah, ini kita buat dulu puding putihnya. Sudah tercampur merata, ini akan aku rebus sampai mendidih. Sudah mendidih, akan aku matikan apinya. Biskuitnya sudah aku tata di dalam loyang ya. Disesuaikan saja sama loyang puding yang teman-teman punya. Kalau aku menatanya seperti ini, dan ternyata biskuitnya itu 3 bungkus itu kurang ya. Ini aku tadi naruhnya 5 bungkus kira-kira ya. Kemudian aku tuang puding putihnya, gunanya untuk melekatkan saja, jadi jangan banyak-banyak dulu, karena kalau banyak-banyak nanti biskuitnya mengambang ya teman-teman. Hanya sekitar berapa sendok saja untuk melekatkan saja dulu, dan kita tunggu sampai pudingnya set dulu ya. Nah, kemudian puding putihnya itu kan udah mengental ya, jadi aku panaskan kembali sampai mendidih. Setelah mendidih, baru kemudian akan aku tuang di atasnya puding Oreo yang pertama tadi ya, yang udah set ini, udah melekat ya. Biskuitnya nggak akan mengambang karena udah melekat. Kemudian aku tuang puding yang putihnya. Ada juga orang yang biskuitnya itu diremuk atau dihancurin ya teman-teman, tapi nantinya biskuitnya itu mengambang, jadi kesannya tuh kayak kotor gitu ya. Kalau aku lebih suka begini, tapi harus telaten ya, menunggu puding yang pertamanya itu set dulu. Nah, ini juga akan aku biarkan sampai puding putihnya set ya. Kemudian puding merah yang tadi kita udah racik itu kita panaskan sampai mendidih ya, sambil diaduk-aduk supaya benar-benar tidak ada yang menggumpal. Nah, sudah mendidih begini, kita matikan apinya, lalu siap-siap kita tuang ke atas puding putih yang sudah set ya, benar-benar sudah set ini, dan supaya melekat tidak lepas, pada waktu dituang, puding yang merah harus benar-benar dalam kondisi panas ya. Nah, aku menuangnya sedikit aja, karena hanya untuk membuat garis saja ya, jadi jangan banyak-banyak, nanti garis merahnya ketebelan. Sekarang mari kita bikin puding coklatnya. Diaduk-aduk sampai tercampur merata, kemudian kita rebus sampai mendidih. Puding merahnya udah benar-benar set, kemudian kita akan tuang puding coklat. Tuang pelan-pelan supaya puding merahnya tidak ada yang pecah. Hasil akhirnya seperti ini, kita akan tunggu sampai set, baru kita simpan di dalam kulkas. Hasilnya cantik sekali ya, walaupun belum benar-benar padat. Saya akan simpan di kulkas semalaman, kemudian saya keluarkan dan lihatlah hasilnya sangat cantik sekali. Selain untuk hidangan lebaran, ini juga cocok disajikan ketika arisan, reunian, atau acara-acara lainnya. Selain cantik, rasanya juga enak loh. Dan saya akan memotongnya. Untuk memotongnya itu bebas, mau besar kecil terserah kita ya. Ih, cantik. Nenek Maya. Waalaikumsalam. Bacoy.